Kanselir Merkel, Ibu Bapak yang saya hormati. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Katanya PTN, tapi kok UKT-nya setara PTS? Aneh banget. Lagi nonton apa sih? Ini sih berita tentang UKT PTN yang lagi naik. Kamu tahu nggak? Oh iya, kayak kemarin tuh aku lagi scroll Twitter juga kan. Terus kayak emang banyak banget orang-orang yang ngeluh tentang UKT ini. Kayak kalau nggak salah, sampai pada demo nggak sih? Iya, seingat aku Unsut yang mulai demonya. Jadi kata ketua BEM yang aku tonton videonya, UKT di Unsut itu awalnya cuma 2,5 juta. Tapi setelah itu malah jadi naik 14 juta. Bahkan setelah demo, mereka cuma diturunin UKT-nya jadi 81.000. Nah, di UNS juga bahkan IP-nya itu melonjak dari yang 25 juta jadi 200 juta. Gila nggak sih, Syif? Hah? Mahal itu? Pantes aja pada demo. Jadi penasaran deh, apa yang bikin UKT bisa jadi semahal itu? Boleh pinjam laptopnya nggak? Oh, ternyata karena peraturan dari Kemendikbudristek. Itu tuh katanya di Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi atau SSBOPT. Ini kalau aku baca sih intinya UKT harus dinaikin ya, karena untuk menutupi biaya kebutuhan operasional. Gitu sih, agak kontradiksi ya sama berita yang pernah aku baca. Kamu ngomong kayak gitu emang beritanya dari mana? Sumber apa yang kamu baca, sih? Valid, itu yang ngomong langsung dari Sekjen Kemendikbudristeknya. Emang beritanya apa? Gini ya, di berita itu tuh dijelasin kalau misalnya Indonesia wajib mengalokasikan dana sebesar 20% dari total APBN yang ada untuk sektor pendidikan. Nah, kamu tahu nggak APBN kita tuh seberapa banyak? Oh iya, tahu. Seingat aku, anggarannya itu sekitar 3.200 triliunan nggak sih? Iya, kurang lebih segitu. Itu ada dihitung, kalau misalnya 20% dari anggaran sebanyak itu dihitung jadi berapa? 200 triliun kan? Nah, kita tuh punya biaya sebesar itu, sebesar 600 triliun buat sektor pendidikan. Masa masih kurang sih buat nutupin biaya operasional? Ya juga sih, harusnya UKT itu tidak melonjak setinggi itu. Kan kasihan sama orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Mereka ingin kuliah, tapi malah jadi susah untuk bayarnya. Aku juga pernah dengar nih respon dari Sekjen Kemendikbud tentang berita ini. Masa dia bilang kalau kuliah itu pilihan, jadi kuliah itu cuma buat orang kaya doang. Sayang banget ya kalau pemerintah punya opini kayak gini. Sedangkan di zaman sekarang mana ada sih perusahaan yang menerima karyawan yang lulusannya dari SMA? Daya saing SDM meningkat, kualifikasi kerja semakin sulit. Mau menempuh pendidikan tinggi, UKT langit. Bener banget sih, Ra. Katanya kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Nih ya, yang aku tahu visi dari Indonesia Emas 2045 itu adalah kemiskinan 0% dan mengurangi ketimpangan. Ini juga kayak sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang emang sih poinnya ada 17 ya, banyak. Tapi yang aku ingat tuh ada pendidikan bermutu, pekerjaan yang layak, mengurangi ketimpangan, dan bahkan di poin pertamanya aja itu ya untuk menghapus kemiskinan. Kasihan sama orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Mereka ingin kuliah, tapi malah jadi susah untuk bayarnya. Kuliah itu pilihan, jadi kuliah itu cuma buat orang kaya doang. Sedangkan di zaman sekarang mana ada sih perusahaan yang menerima karyawan yang lulusannya dari SMA? Nah, apa yang kamu bilang tadi tuh udah jadi contoh nggak sih dari kegagalan poin-poin kayak pendidikan bermutu, dan pekerjaan yang layak. Terus
pertimbangan gimana bisa berkurang kalau misalnya pemerintah aja nyuruh kita sebagai masyarakatnya untuk ya kayaknya tuh bisa aja kalau misalnya kita nggak mampu bayar UKT gimana? Nah, terus kemiskinan, gimana kita bisa mencapai kemiskinan di angka 0%? Kalau misalnya kita yang bermanja harus bisa menerima pembatasan seperti ini. Sekarang kalau situasinya seperti ini, sebenarnya kita melangkah menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas.